Selamat malam jemaat yang dikasih Tuhan. Kita akan memulai pita di malam hari ini. Kita akan memuji Tuhan untuk mengawali pita di malam hari ini. Mari kita sembah Tuhan, kita katakan sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah terlalu baik kepada setiap kami dan memelihara hidup kami sepanjang satu hari ini. Dan kami bersyukur kalau bisa bersekutu bersama dengan Tuhan. Biarlah kiranya persekutuan kami menyenangkan hati Tuhan dan juga menguatkan setiap kami yang bersekutu di malam hari ini. Kami serahkan Tuhan untuk persekutuan kita malam hari ini ke tangan-Mu. Melalui Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita adalah umat pilihan Allah. Tentu umat yang dipilih Allah itu memiliki kecenderungan untuk suka memuji-muji nama Tuhan. Oleh karena itu mari kita senantiasa bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita katakan bahwa kita dipilih.
dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Katakan sekali, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah sembah kami dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Biarlah kita senantiasa menyukai untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian. Jika ada yang mau bersaksi, nanti kita akan lihat di bawah video di bawah ini. Namun setelah kesaksian, kita akan memuji Tuhan kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita katakan bahwa Allah mengerti, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu pun terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti,
tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mengerti dan peduli kepada setiap kami. Dan biarlah kiranya Engkau Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan setiap anak-anak Tuhan yang sudah datang bersekutu berhimpun di rumah Tuhan. Dan kami Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan tolong sehingga firman-Mu berkuasa dalam hidup kami mampu lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Bersabdalah Engkau ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Melalui Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam jemaat yang kasih Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Yohanes 3 ayat yang 9. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab ia benih ilahi tetapi ada dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saya akan memberikan tema kepada setiap kita, apakah orang yang sudah diselamatkan jatuh dalam dosa lagi? Jemaat yang dikasih Tuhan, dalam doktrin reform tentang keselamatan yang tentu kita yakini bersama, mengajarkan keselamatan itu bersifat pasti dan tidak akan hilang. Lalu mungkin jemaat akan bertanya, apakah saya benar-benar diselamatkan atau masuk ke surga, padahal saya masih jatuh di dalam dosa? Jemaat yang dikasih Tuhan, orang yang sudah bertobat dan mencintai Tuhan sungguh-sungguh pasti akan pernah jatuh dalam dosa. Abraham disebut sebagai bapa orang percaya, sebagai bapa beriman. Tetapi tahukah kita bahwa Abraham jatuh dalam dosa dan dicatat ia 2 kali membohongi Firaun dan juga membohongi Abimelek, di mana ia menyangkali bahwa Sarah adalah istrinya. Coba bayangkan, istri mana yang rela ketika suamimu memperkenalkan engkau kepada temannya dan berkata, ini bukan istriku, tapi cuma teman. Saya rasa malamnya si suami akan tidur di sofa, tidak akan bisa masuk ke kamar tidur. Lalu Sarah 2 kali diperlakukan oleh Abraham demikian, padahal ia disebut sebagai bapak orang beriman. Ia jatuh di dalam dosa, ia berbohong, ia menyangkali, dan ia tidak beriman bahwa Tuhan akan memelihara mereka di Mesir dan juga di tempat Abimelek. Lalu berikutnya, Daud disebut sebagai orang yang beriman, dekat dengan Tuhan. Dikatakan bahwa Daud adalah orang yang beriman. Kenapa? Karena sewaktu ia berperang melawan Goliat, perhatikan pernyataan iman Daud. Ia katakan bahwa, hei Goliat, engkau datang membawa pedang, tetapi aku akan mengalahkanmu dengan membawa nama Tuhan semesta alam. Jadi ia berperang kepada Goliat itu dengan kekuatan iman, bukan semata-mata ia punya skill mumpuni untuk menumpas Goliat. Tetapi kita tahu bahwa ia orang beriman, ia tetap jatuh di dalam dosa. Ia berzina dengan Batsheba, dan ia juga merancang kematian Uria, suami
dari Betsheba. Lalu kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, dikatakan di sana ada Rasul Petrus, orang yang luar biasa. Petrus adalah hamba Tuhan yang pertama yang melakukan KKR, dan ketika ia selesai berkhotbah, ada 6.000 orang yang bertobat kepada Tuhan. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41 bahwa setelah peristiwa pencurahan Pentakosta, lalu Petrus berkhotbah, 3.000 orang itu bertobat. Kebiasaan orang Yahudi ketika melaporkan segala sesuatu yang dicatat itu adalah laki-laki. Sehingga yang tercatat yang 3.000 itu adalah laki-laki. Dan kemungkinan kalau ia membawa istri dan perempuan-perempuan yang lain, 2 kali lipat dari 3.000, ada kemungkinan 6.000 orang jumlahnya yang bertobat mendengarkan KKR dari Petrus. Tetapi tahukah kita, orang yang hebat ini, orang yang luar biasa rohaninya, yang dipakai Tuhan secara luar biasa itu, di dalam Galatia 2 ayat yang ke-11, di mana Rasul Paulus itu menghardik Petrus sebagai orang yang munafik. Paulus katakan, "Hei Petrus yang munafik, karena sewaktu orang-orang Kristen Yahudi dari Yerusalem belum datang, engkau masih semeja untuk makan bersama dengan orang-orang Kristen yang ada di Galatia. Tetapi sewaktu orang-orang Kristen Yahudi yang datang dari Yerusalem, engkau berpura-pura tidak mengenal orang Kristen Galatia. Dan engkau berpura-pura tidak mau semeja untuk makan bersama dengan mereka. Engkau munafik." Petrus pun jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu, orang yang mencintai Tuhan itu bisa jatuh di dalam dosa. Dan dikatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8, demikian firman Tuhan, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada pada kita." Dan dilanjutkan di ayat yang ke-10 dikatakan, "Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah jatuh dalam dosa, maka kita membuat Allah menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita." Oleh karena itu, siapapun dia, umat pilihan Tuhan, pasti akan jatuh di dalam dosa. Tetapi ada sesuatu yang menarik di dalam teks yang kita bacakan di awal tadi. Dikatakan di sana, 1 Yohanes 3 ayat 9, "Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi." Loh, ada apa ini? Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan ayat 10 berkata, siapapun orangnya, umat pilihan Tuhan, itu pasti akan berbuat dosa. Lalu di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 dikatakan, semua orang yang lahir dari benih ilahi, artinya yang sudah dilahir barukan oleh Roh Kudus, tidak akan berbuat dosa. Seakan-akan kedua bagian ini bertentangan satu dengan yang lainnya. Apakah itu bertentangan? Tidak, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Sebenarnya di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9, seharusnya bacaan harafiahnya itu adalah demikian. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak akan berbuat dosa secara terus-menerus. Karena di dalam penggunaan teks Yunani-nya ini, dia menggunakan tenses, present tense, yang artinya secara terus-menerus. Oleh karena itu, ada satu perbedaan orang yang bisa jatuh dalam dosa dengan orang yang berbuat dosa terus-menerus. Itu beda. Orang yang jatuh dalam dosa, ia adalah orang yang akan merasa kecewa, merasa berduka cita, merasa menyesal ketika sudah jatuh dalam dosa. Dan ia akan berusaha bangkit untuk menanggulangi dosanya dan tidak jatuh dalam dosa yang sama. Itu orang pilihan Tuhan. Tetapi orang yang dimaksud di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9, bahwa orang itu terus-menerus hidup di dalam dosa. Jadi itu artinya hidup di dalam dosa. Terus-menerus dia akan hidup di dalam dosa.
Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, tipe yang kedua, bahwa dia itu ketika berdosa tidak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa duka cita. Ia menikmatinya dan merasa terbiasa dengan dosa itu. Itu adalah orang yang hidup di dalam dosa. Tetapi orang yang jatuh di dalam dosa, dia akan berbeda. Perhatikan Daud. Ketika Nathan datang untuk menegur dosanya, ia langsung tersungkur, ia menyesali dosanya, dan ia berusaha untuk bangkit, tidak jatuh di dalam dosa perzinahan. Tetapi bagi engkau yang terus-menerus hidup di dalam dosa yang itu-itu saja, mungkin engkau bukanlah ciptaan Tuhan yang dipilih untuk diselamatkan. Karena engkau terus menikmati dosa-dosamu, tidak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa duka cita, tidak ada rasa untuk bangkit dari apa yang engkau lakukan. Jemaat yang dikasih Tuhan, waktu saya kecil sangat terbiasa dan menikmati ketika makan bersama keluarga. Seperti yang saya pernah jelaskan bahwa kami itu 10 bersaudara, dan sewaktu saya masih kecil saya ingat kita setiap malam itu makan malam bersama dengan keluarga. Kita semua saat itu yang makan ada 10 orang. Seharusnya 12, bersaudara 10, orang tua ada 12. Tetapi saya ingat kakak saya yang pertama dan kedua itu sudah pergi merantau ke Jakarta. Jadi sewaktu saya masih kecil makan bersama-sama, seingat saya ada 10 orang. Dan ketika saat itu makan bersama, ada satu kebiasaan di tempat kami makan itu tidak pakai sendok, tetapi pakai tangan. Di mana pakai tangan, sebelum makan itu harus cuci tangan di dalam satu kobokan. Bayangkan, satu kobokan dicuci oleh 10 tangan bersama-sama. Padahal tangan-tangan itu adalah tangan-tangan yang kotor. Orang tua saya yang pulang dari sawah mungkin tangannya masih ada bekas lumpur, cuci tangan di kobokan itu. Lalu mungkin kakak-kakak saya itu ada yang baru bersihkan kandang babi. Mungkin tangannya itu ada sisa kotoran babi. Mungkin adik saya yang habis main dengan teman-temannya, di tangannya itu ada lumpur, ada pasir. Lalu dicuci di sana. Lalu setelah itu mereka sudah cuci tangan, saya masukkan lagi tangan saya, dicuci juga di kobokan yang sudah kotor. Lalu sewaktu kecil, kita merasa terbiasa untuk makan itu. Tidak ada rasa jijik. Makan aja enak aja begitu. Nah lalu sewaktu saya pulang ke kampung, contoh seperti bulan 12 yang lalu, tradisi itu tetap ada, makan bersama. Lalu ada juga kobokan, tidak ada sendok disediakan. Nah, saya sudah besar, sudah mengerti apa itu kebersihan. Apakah saya mengulangi kebiasaan yang saya tahu bahwa itu salah dan menjijikkan? Tidak, Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya merasa kumpul bersama-sama, lalu mereka cuci tangan di situ, merasa jijik untuk cuci tangan di situ lagi. Jadi saya pergi ke kamar mandi, saya cuci tangan saya sendiri, lalu saya makan. Tidak lagi menyemplungkan tangan saya untuk cuci di situ. Karena bagi saya itu sesuatu yang jijik, sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan. Sudah tangan di situ ngumpul kotorannya, lalu kita cuci lagi, kita masukkan ke mulut. Sesuatu yang menjijikkan. Demikian juga dengan dosa. Ketika engkau dulu hidup di dalam dosa, engkau belum bertobat, engkau belum lahir baru, engkau belum mengenal Tuhan, engkau tidak merasa jijik dengan dosa. Engkau tidak merasa menyesal melakukan dosa. Sama seperti saya waktu kecil, makan dari kobokan yang sama. Tetapi ketika saya sudah bertumbuh, saya tahu kebersihan, saya tahu kesehatan, saya merasa jijik untuk melakukan itu. Dan saya tidak akan melakukan itu lagi. Demikian juga dengan dosa. Ketika engkau berkata, saya hidup bagi Tuhan, saya sudah mengenal Tuhan, maka engkau tidak akan pernah untuk hidup bagi dosa. Tidak akan mengulanginya dengan sukacita, tapi ada rasa duka cita dan penyesalan dalamnya. Lah itulah bedanya. Apakah orang yang diselamatkan dipilih Tuhan itu akan jatuh dalam dosa? Ya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan meresponi firman Tuhan dengan memberikan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Sambil kita memuji Tuhan, kami bawa korban pujian. Ke rumahmu,
kita dari Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami membawa persembahan kami ke hadapan Tuhan. Biarlah kiranya persembahan ini Tuhan berkati, Tuhan pakai menjadi alat Tuhan dalam persekutuan kita di tempat ini, sehingga nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan melaluinya. Dan untuk setiap jemaat Tuhan, biarlah Tuhan kiranya memberkati untuk persembahan mereka dan juga memberkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, kita akan menaikkan pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa untuk wabah corona ini segera cepat berlalu dan kita bisa bertemu kembali untuk beribadah di tempat yang biasa kita lakukan untuk beribadah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami terus menerus mendoakan untuk wabah corona ini agar segera berlalu. Sudah banyak hal yang dihantam karena corona ini, baik secara ekonomi dan juga secara berelasi. Kami tidak bisa lagi berjumpa satu dengan yang lain. Kami tidak bisa juga saling menguatkan satu dengan yang lain, tetapi kami hanya terus boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon kepada Engkau, berbelas kasihanlah Engkau akan dunia ini, sehingga wabah corona ini segera berlalu. Tuhan juga memberkati untuk para medis, biarlah juga Tuhan menghibur mereka, menguatkan mereka, sehingga melalui mereka banyak jiwa-jiwa yang tertolong. Dan juga untuk setiap pasien-pasien yang ada, biarlah Tuhan memberikan mereka semangat hidup, daya juang, sehingga mereka boleh disembuhkan oleh pertolongan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Mari kita sekarang berdoa juga untuk keluarga-keluarga anak Tuhan. Sekarang kita akan doakan untuk keluarga Sinta. Kita berdoakan untuk suaminya Andi dan juga kedua anaknya Deren dan Mauren. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga menyerahkan Tuhan untuk keluarga Sinta dan Adi, dan juga Tuhan berkati Mauren dan Deren. Bila juga Tuhan berkati mereka agar dijauhkan dari wabah corona ini, dan juga diberkati Tuhan untuk penghidupan mereka, sehingga penghasilan mereka boleh mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Bila kiranya mereka tetap setia kepada Tuhan, setia beribadah, setia berdoa, dan setia bersaksi, melalui hidup mereka nama Tuhan dimuliakan. Kami juga Tuhan berdoa jemaat-jemaat yang lain, berkati kiranya untuk pekerjaan mereka, Tuhan berkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati rumah tangga mereka agar mereka boleh saling mendukung, saling mengampuni, saling memaafkan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami yakin percaya bahwa setiap doa-doa kami telah Tuhan dengar, dan Tuhan akan menjawab seturut dengan waktu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Melalui Tuhan kami Yesus kami berdoa. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian kita. Saya undang jemaat berdiri. Mari kita akan kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan untuk Allah Tritunggal dengan mengatakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan mengampukan setiap engkau untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga engkau peka terhadap dosa dan engkau tidak hidup di dalam kubangan dosa, tetapi engkau terus berusaha menjaga kekudusan hidupmu, mulai dari sekarang sampai Tuhan datang menjemput orang-orang percaya. Amin.